Baik anak-anak, jika sebelumnya kita sudah belajar IPS mengenai saat-saat diproklamasikannya kemerdekaan, nah setelah Indonesia merdeka, kali ini kita akan belajar mengenai usaha atau upaya-upaya yang dilakukan dan perjuangan setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata bukan berarti perjuangan bangsa Indonesia berhenti begitu saja. Bangsa Indonesia masih harus menghadapi masa-masa sulit di mana tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negara. Karena para penjajah yang masih berusaha untuk merebut kembali kekuasaan mereka. Lalu, bagaimana upaya untuk mempertahankan kemerdekaan? Upaya mempertahankan kemerdekaan dilakukan melalui pertempuran secara fisik dan juga diplomasi atau perundingan. Nah, yang pertama mengenai atau perjuangan secara fisik, yaitu yang pertama terjadi pertempuran Medan Area pada tanggal 13 Oktober 1945. Diawali dengan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigjen T.E.D. Kelly yang mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Mereka datang bersama tentara Nika atau tentara pasukan Belanda dengan tujuan membebaskan tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Pada tanggal 13 Oktober 1945, seorang tentara Nika menginjak-injak bendera merah putih. Maka tersulutlah kemarahan rakyat dan tentara Indonesia yang menyebabkan terjadinya pertempuran. Dan pada 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang bertuliskan Fix Boundaries Medan Area atau batas resmi daerah Medan yang ditetapkan secara sepihak. Akibatnya terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Maka untuk mengenang peristiwa tersebut dibangunlah monumen yang bernama Tugu Pertempuran Medan Area. Kemudian yang kedua adalah pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Diawali ketika pasukan Jepang yang ada di Semarang menyerang tentara keamanan rakyat. Pasukan Jepang ingin membebaskan orang-orang Jepang yang ditahan. Pasukan Jepang juga disebut telah meracuni sumber air minum di daerah Candi Semarang yang saat itu adalah satu-satunya sumber air yang digunakan oleh masyarakat di daerah Candi. Maka waktu itu Dr. Karyadi sebagai kepala laboratorium pusat rumah sakit rakyat atau yang disebut Purusara pergi memeriksa sumber air tersebut. Namun ia justru gugur ditembaki tentara Jepang sebelum sempat memeriksa keadaan air yang ada di sana. Kematian Dr. Karyadi ini kemudian menyulut kemarahan rakyat sehingga terjadilah pertempuran pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 di Simpang 5 antara PKR dengan tentara Jepang. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka di Simpang 5 dibangun monumen Tugu Muda yang biasanya jika kita ke Semarang pasti akan melewati ya Tugu Muda ini. Kemudian yang ketiga adalah pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pada tanggal 18 September 1945 awalnya sekelompok orang Belanda menaikkan bendera Belanda yang berwarna merah putih biru di atas Hotel Yamato atau Hotel Oranye di Surabaya. Jika sekarang namanya adalah Hotel Majapahit. Maka saat itu para pemuda menjadi marah, kemudian langsung memanjat
dan merobek bendera bagian birunya, sehingga yang berkibar adalah bendera merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Tunjungan. Kemudian pasukan sekutu pimpinan Jenderal AWS Malabi pada 25 Oktober 1955 mendarat di Surabaya dengan tujuan melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan. Pada tanggal 26 Oktober 1955, tentara sekutu menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan perwira sekutu yang ditawan oleh Jepang saat itu. Dan pada 27 Oktober 1945, tentara sekutu berhasil menduduki kantor pos besar Gedung Bank Internasional, Pangkalan Udara Moro Kerembangan, dan juga Pelabuhan Tanjung Perak. Mereka juga menyebarkan pamflet melalui udara yang berisi perintah kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjatanya. Maka pada 30 Oktober 1945 terjadilah pertempuran, sehingga pada saat itu sampai Jenderal AWS Malabi, pemimpin pasukan saat itu, tewas karena dibombardir oleh tentara keamanan Indonesia dan rakyat yang berjuang. Seperti pada gambar, itu adalah kendaraan yang dipakai Jenderal AWS Malabi saat pertempuran di Surabaya. Kemudian pada 9 November 1945, karena kecewa dengan tewasnya Jenderal AWS Malabi, maka sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi pimpinan dan pemuda Surabaya harus berkumpul dan menyerah tanpa syarat selambat-lambatnya pada 10 November pukul 6 pagi. Dan apabila tidak dilakukan, maka Surabaya akan digempur dari udara, darat, dan laut. Ultimatum tersebut ditolak oleh rakyat Surabaya. Di bawah pimpinan Bung Tomo, mereka bertekad mempertahankan Surabaya sampai titik darah penghabisan. Melalui pidatonya, Bung Tomo mengobarkan semangat para pejuang untuk melawan musuh dengan penuh semangat dan pantang menyerah. Namun, kegigihan rakyat Surabaya berhasil dikalahkan oleh tentara sekutu yang menang persenjataan. Maka, untuk mengenang peristiwa gigihnya rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan, pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, serta dibangun monumen Tugu Pahlawan. Kemudian yang keempat adalah pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Pasukan sekutu datang ke Semarang di bawah pimpinan Brigjen Battle yang mendarat pada 20 Oktober 1945. Tujuannya untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa. Pasukan sekutu yang disusupi tentara Nica atau tentara Belanda tadi membebaskan dan memberikan senjata kepada tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang saat itu. Akibatnya pada tanggal 20 November 1945 terjadilah pertempuran yang mengakibatkan Kolonel Isdiman, pemimpin TKR waktu itu, gugur dalam perang. Mendengar berita tersebut, Kolonel Sudirman kemudian memimpin pasukan TKR untuk melawan tentara sekutu. Hingga pada tanggal 12 sampai 15 Desember terjadilah pertempuran yang sengit. Dengan taktik yang jitu dari Kolonel Sudirman, yaitu strategi supit urang seperti pada gambar ya, pasukan TKR bersama para pejuang berhasil memukul mundur pasukan sekutu dan memenangkan pertempuran. Dari keberhasilannya tersebut, maka Kolonel Sudirman
diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Untuk mengenang peristiwa pertempuran Ambarawa tersebut, maka dibangun Monumen Palagan Ambarawa. Jika kalian pernah atau lewat di Ambarawa, pasti melihat atau melewati Monumen Palagan Ambarawa ini. Dan pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri untuk mengenang peristiwa perjuangan pertempuran Ambarawa. Yang kelima, Pertempuran Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Tentara Sekutu bersama Nica memasuki kota Bandung pada Oktober 1945 dan mengeluarkan peringatan agar para pemuda menyerahkan senjata yang dirampas dari tangan Jepang. Peringatan tersebut tidak dituruti oleh rakyat sehingga terjadilah pertempuran. Pada 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan peringatan kedua yang isinya agar kota Bandung bagian selatan segera dikosongkan. Maka demi keselamatan rakyat, para pejuang yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution mematuhi peringatan tersebut. Namun sebelumnya, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan agar gedung-gedung dan perkantoran dan fasilitas yang ada di sana tidak dapat digunakan oleh pasukan Sekutu. Peristiwa tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api dan dibangun pula sebuah monumen. Upaya mempertahankan kemerdekaan yang kedua yaitu melalui jalur diplomasi. Ada beberapa perjanjian yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu Perjanjian Linggajati pada 10 November 1946. Indonesia dan Belanda melaksanakan perundingan Linggajati. Perwakilan Indonesia dipimpin Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda dipimpin oleh Schermerhorn. Pada 25 Maret 1947 ditandatangani hasil perundingan, yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kedua, Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Yang kedua adalah Perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947. Perjanjian Linggajati dilanggar oleh Belanda sendiri setelah melancarkan agresi Belanda I. Dan akhirnya Indonesia dan Belanda kemudian melakukan perundingan lagi yang bernama Perundingan Renville pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Wakil Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan wakil Belanda dipimpin oleh R. Abdul Wijaya Atmojo. Isi Perjanjian Renville yang pertama yaitu Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat dan Sumatera. Yang kedua, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Dan yang keempat, tentara Republik Indonesia yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Perjanjian yang ketiga yaitu Perjanjian Roem-Royan pada tanggal 7 Mei 1949. Perjanjian Roem-Royan ini terjadi di Jakarta pada 7 Mei 1949. Indonesia dipimpin oleh Moh Roem seperti pada gambar, sedangkan Belanda dipimpin oleh Mr. Van Royen. Isi perjanjian yang pertama, genjatan senjata atau penghentian tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda.
Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta karena pada saat itu pemerintah menunjuk kota Bukit Tinggi sebagai pemerintahan darurat Republik Indonesia saat itu, saat terjadinya agresi militer Belanda yang kedua. Kemudian yang ketiga isinya yaitu para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda dibebaskan. Dan yang keempat, segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Yang keempat yaitu konferensi meja bundar yang diadakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda sebagai tindak lanjut dari perjanjian Royan-Royan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohatta, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarschaven. Sedangkan dari UNCI atau United Nations Commission for Indonesia sebagai pengawas dan penengahnya diwakili oleh Critchley. Hasil KMB antara lain, yang pertama, dibentuknya Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Dua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dan yang ketiga, Irian Barat akan diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Kemudian ada atau terjadi pula agresi militer dari Belanda yang merupakan bentuk pengingkaran janji atau pengkhianatan dari perundingan-perundingan yang sudah dilakukan. Ya, yang pertama yaitu agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi militer Belanda I ini adalah bentuk pengingkaran Belanda terhadap perundingan Linggajati. Agresi militer ini dilakukan secara mendadak dan besar-besaran ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Tentara dan rakyat Indonesia mendesak tentara Belanda menggunakan taktik gerilya. Ya. Meskipun rakyat tidak pernah mendapatkan pelatihan militer, namun dengan taktik gerilya ini mereka dengan gigih dan semangat pengorbanan yang tinggi berusaha mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Kemudian yang kedua adalah agresi militer Belanda II pada tanggal 18 Desember 1948. Untuk kedua kalinya, Belanda mengingkari perjanjian dengan Indonesia. Belanda mengumumkan mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville dengan melakukan agresi militer yang kedua ke ibu kota Republik saat itu di Yogyakarta. Presiden Soekarno ditangkap oleh Belanda, sehingga Presiden Soekarno saat itu sempat memerintahkan Syafruddin Prawira Negara melalui radio untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Para pejuang dipimpin Jenderal Sudirman kemudian berjuang untuk melawan Belanda di Yogyakarta dan sekitarnya. Dan pada 1 Maret 1949, Indonesia dengan dipimpin Letkol Soeharto menyerang Yogyakarta dan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam dengan tujuan untuk menurunkan mental pasukan Belanda. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri dan semangat juang rakyat Indonesia. Selain itu juga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Akhirnya, agresi militer Belanda II mendapat kecaman besar dari luar negeri dan dilaporkan ke Dewan Keamanan PBB yang kemudian mendesak diadakannya perundingan antara Indonesia dan Belanda yang akhirnya akan menjadi perundingan konferensi meja bundar. Nah anak-anak, itu tadi adalah upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur pertempuran secara fisik maupun jalur diplomasi yang
masih diingkari atau tidak ditepati oleh Belanda. Masih banyak perjuangan dan pertempuran mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di tempat lain. Ya, tidak hanya peluh dan keringat, namun pertumpahan darah dikorbankan untuk kemerdekaan Indonesia ini. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus menghargai jasa para pahlawan dengan cara melanjutkan perjuangan dengan membangun bangsa Indonesia yang tercinta ini. Nah, anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita. Semoga bisa membantu memperjelas kalian dalam materi upaya perjuangan setelah kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, selamat belajar. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.